Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Suara Gaib di Telepon Tagihan. Langsung saja kita simak. Rafa duduk santai di ruang tamunya yang minimalis tapi elegan. Meja kayu jati, kopi hangat, dan ponsel mahal di tangannya. Hidupnya tampak sempurna. Bagi orang yang tak tahu betapa dalam utang yang dia tinggalkan di belakang. Ia pandai berbicara, pandai memikat, dan lebih pandai lagi menghilang begitu uang sudah ia dapat. Bagi Rafa, janji adalah alat, bukan komitmen. Siang itu, seorang kurir datang membawa surat. Surat biasa, tanpa cap resmi, namun bertuliskan nama lengkapnya. Rafa mengernyit. Ia tak biasa menerima surat fisik. Biasanya semua urusan utang ia abaikan via online. Ia membuka amplop itu dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya memegang kopi. Tapi saat ia membaca baris pertama isi surat itu, ia mendengar suara 4.532.780. Bisikan itu pelan tapi sangat jelas, seolah dibisikkan tepat di samping telinganya. Rafa melompat, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Ia menertawakan dirinya sendiri. Mungkin sugesti, gumamnya. Tapi saat ia membaca surat itu lagi, suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Tubuh Rafa menegang, ia bahkan tak ingat pasti jumlah utang pada orang yang disebut di surat itu. Tapi angka yang dibisikkan itu terlalu akurat. Bahkan disertai rincian, tanggal pinjam, bunga yang disepakati secara lisan, hingga denda yang ia abaikan. Semuanya disebutkan dengan suara lirih, lambat, dan tajam seperti beling. Malam harinya Rafa tak bisa tidur. Ia mencoba menyalakan musik, membuka Instagram, bahkan menonton film horor agar pikirannya teralihkan. Tapi ketika ponselnya memunculkan notifikasi email dari seorang korban utangnya dulu, suara itu muncul lagi. Kali ini dari dalam speaker laptop. 7.214.000. Belum lunas? Rafa menutup laptop dengan gemetar. Ia pergi ke dapur, mencuci wajah. Tapi saat ia menatap cermin, sesuatu membuat darahnya membeku. Pantulan di belakangnya bukan dirinya sendiri, melainkan sosok gelap yang berdiri sambil memegang kertas tagihan. Wajahnya buram, tapi mulutnya terbuka, dan suara itu kembali. Lunasi. Sejak hari itu, tagihan tak hanya datang dari manusia. Ia datang dari dimensi yang tak bisa Rafa tolak. Dan yang lebih mengerikan, mereka tak sekadar meminta uang, tapi juga kejujuran, yang selama ini tak pernah ia bayar. Setiap kali Rafa membuka pesan tagihan dari WhatsApp, email, atau bahkan hanya melihat iklan pinjaman online, suara itu muncul lagi. Ia tak lagi perlu membaca isinya. Angka-angka itu sudah lebih dulu dibisikkan ke telinganya. Dan bukan hanya nominal, tapi juga nama pemberi utang, waktu peminjaman, bahkan tempat kejadian. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang mencatat semua kejahatannya lebih rapi daripada sistem bank manapun. Lebih anehnya lagi, suara-suara itu mulai muncul dari tempat-tempat yang tak masuk akal. Suatu malam saat Rafa membuka lemari bajunya, ia mendengar bisikan samar dari balik tumpukan pakaian. 8 juta, bunga 200.000, lunasi sebelum ajal menagih. Rafa membanting pintu lemari dan mundur dengan napas memburu. Tapi bayangannya sendiri di cermin terlihat sedang tersenyum sinis. Suara itu tidak hanya menghantui telinganya, tapi juga pikirannya. Ia mulai kehilangan fokus. Saat sedang makan, angka-angka itu berputar dalam kuah sup. Saat mencoba salat, suara itu bersahutan di sela-sela ayat. Rafa mencoba menenangkan diri dengan pergi ke tempat ramai, tapi suara itu tetap mengikutinya. Di keramaian pun, ia seperti sendirian. Dikelilingi gema tagihan yang tak pernah ia bayar. Ia pergi ke psikiater. Diagnosa awal, stres berat. Ia diberi obat penenang. Tapi malamnya, saat baru saja memejamkan mata, Rafa melihat selembar kwitansi melayang turun dari langit-langit kamarnya. Suaranya menggema seperti suara pengumuman kematian. Utang belum lunas, neraka menunggu yang lalai. Rafa menjerit, melempar bantal, dan lari keluar rumah. Tetangganya bingung. Rafa mulai terlihat aneh.
Mata cekung, sering bicara sendiri dan sesekali tertawa kecil seolah sedang bernegosiasi dengan udara kosong. Ia jadi paranoid, menutup semua jendela, menempelkan kertas ayat kursi di setiap sudut rumah, tapi suara itu tak pernah benar-benar pergi. Puncaknya terjadi saat ia hendak mandi. Ketika membuka keran air, suara itu mengalir bersama gemericik. 3 juta dari janda tua untuk biaya sekolah anaknya, dan kau kabur. Air berubah jadi merah samar. Rafa menutup mata dan berteriak, menggigil dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Akhirnya ia paham. Ini bukan sekadar suara. Ini peringatan. Dan kalau ia terus membiarkannya, maka mungkin angka terakhir yang disebut adalah jumlah dosanya sebelum nyawanya ditagih tanpa ampun. Malam itu Rafa tertidur bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya kelelahan menahan ketakutan. Namun tidurnya tak membawa damai. Ia bermimpi berada dalam ruangan gelap, seperti aula tua tak berujung. Di hadapannya berjejer puluhan pintu kayu, masing-masing berderit pelan seolah hendak terbuka sendiri. Tak ada cahaya, hanya suara-suara samar yang saling berbisik, mengulang angka-angka dan nama-nama. Pintu pertama terbuka, dan muncul sosok lelaki tua mengenakan peci lusuh. Wajahnya tak jelas, tapi Rafa mengenal siluetnya. Pak Jafar, tetangganya dulu yang ia pinjami 5 juta untuk bisnis yang tak pernah ada. Sosok itu tak berbicara, hanya menatap, lalu membuka mulut. Dari mulutnya mengalir angka-angka yang Rafa tahu pasti, nominal, tanggal, bahkan kalimat janji yang pernah ia ucapkan. "Sebulan insya Allah kembali ya Pak." Pintu kedua terbuka. Kali ini seorang perempuan muda muncul, menggendong bayi. Bayi itu menangis, dan tangisannya berubah menjadi suara tumpukan uang yang dibakar. Perempuan itu bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi Rafa tahu. Ia adalah istri sahabatnya sendiri yang meminjamkan uang saat suaminya sakit. Rafa mengambilnya dan hilang tanpa kabar. Kini, ia berdiri di hadapannya, hanya menatap. Tak ada tuduhan, tapi diam mereka lebih tajam dari caci maki. Pintu demi pintu terbuka, dan setiap sosok membawa bagian masa lalu yang Rafa kira telah ia kubur. Semuanya datang dengan satu hal, penagihan. Tapi bukan seperti debt collector dunia. Mereka menagih sesuatu yang lebih dalam dari uang, rasa bersalah, kehormatan, dan harga dirinya yang hancur karena ketidakjujuran. Dan di atas semua itu, mereka membawa label besar di dada masing-masing, korbanmu. Oh, tiba-tiba langit-langit aula pecah dan kuitansi raksasa melayang turun. Tinta merah menuliskan kata yang tak bisa ia lupakan. Belum lunas, dunia, dan akhirat. Rafa ingin menjerit, ingin berlari, tapi kakinya tak bergerak. Ia terkunci di tempat, dikelilingi puluhan wajah tak bernama tapi penuh makna. Masing-masing mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke dada Rafa. Salah satu dari mereka maju menunjuk langsung ke matanya. "Kami akan datang satu persatu, sampai engkau membayar atau dibayar dengan nyawamu." Suara itu terdengar seperti gema dari kubur. Rafa ingin memohon ampun, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Namun mimpi itu terasa terlalu nyata. Dan yang lebih menakutkan, ia melihat lembaran kertas di atas meja tidurnya. Daftar nama-nama, lengkap dengan jumlah utang. Persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Tapi Rafa yakin, ia tak pernah menulisnya. Kini, ia sadar. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah isyarat bahwa dosa finansial tak selesai hanya dengan waktu, tapi harus ditebus selagi nyawa masih melekat. Setelah malam mimpi itu, Rafa mulai berubah. Ia tak lagi tertarik pada bisnis tipu-tipunya. Ia mulai mencari nomor-nomor lama, membuka kembali pesan-pesan yang dulu ia abaikan. Satu persatu ia hubungi para korban. Suaranya masih gemetar saat bicara, tapi kali ini tak ada kebohongan. "Maaf, saya datang untuk membayar," katanya pada seorang janda tua yang dulu hanya bisa menangis karena uangnya tak kembali. Namun prosesnya tak mudah. Banyak yang tak percaya, ada pula yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Pak Jafar, yang ternyata wafat 2 tahun lalu dalam kesulitan.
Rafa terduduk lemas di makamnya. Di sana ia menangis untuk pertama kali, bukan karena takut, tapi karena benar-benar menyesal. Ia tempelkan amplop uang dan surat permintaan maaf di batu nisan itu, lalu berdoa dalam lirih, "Ya Allah, jika dia tak bisa menerima di dunia, izinkan dia melihat niat ini di akhirat." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rafa salat tahajud. Air matanya tumpah, menyebut satu nama demi nama dalam doa. Suaranya gemetar, tubuhnya menggigil, bukan karena rasa takut pada makhluk halus, tapi karena menyadari betapa dalam ia melukai sesama manusia. Di sujud terakhir ia berkata, "Ya Allah, jika mereka tak bisa memaafkanku, hukum aku dengan apapun yang kau kehendaki, asalkan engkau tidak tutup pintu taubat untukku." Tapi keesokan paginya ujian terakhir datang. Saat Rafa hendak mentransfer pembayaran terakhir kepada seorang korban, ponselnya blank, ATM-nya error, rekeningnya tiba-tiba diblokir. Panik, ia bergegas ke bank. Namun di tengah perjalanan mobilnya ditabrak dari samping. Tubuhnya terlempar dan semuanya gelap seketika. Rafa terbangun dalam keadaan tak bisa bergerak. Tubuhnya terbaring di ranjang rumah sakit dengan alat bantu napas dan infus menusuk tangannya. Matanya bisa melihat, tapi mulutnya tak bisa bicara. Ia tersadar, mungkin inilah waktunya dibayar. Namun di dinding rumah sakit, tepat di atas tempat tidur, tergantung satu papan kecil dengan angka digital. 7.32 480. Rafa mengenali angka itu. Itu sisa utangnya yang belum sempat ia bayar. Dalam diam dan kesakitan Rafa menangis. Tapi kali ini, tak ada suara gaib, tak ada bisikan, hanya keheningan dan penyesalan yang terlambat. Namun di sisi kirinya, muncul sosok pria berjubah putih. Wajahnya tenang dan berkata, "Kau sudah mulai membayar, Rafa. Tapi sisanya akan ditimbang, bukan di bank, tapi di mahkamah Tuhan." Beberapa hari kemudian Rafa wafat. Beberapa orang menghadiri pemakamannya, termasuk beberapa korban yang telah ia kembalikan haknya. Salah seorang dari mereka berkata, "Semoga dia benar-benar tobat, karena dosa utang, bahkan mati syahid pun tak bisa menghapusnya tanpa ridha dari yang dipinjami." Doa mereka mengiringi, walau tak semua bisa memaafkan. Namun malam harinya di rumah salah satu korban yang telah memaafkan dan didatangi langsung oleh Rafa, seseorang bermimpi. Dalam mimpi itu, Rafa tersenyum di antara hamparan cahaya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk dalam syukur. Mungkin sebagian tagihannya telah benar-benar lunas. Selesai.